Baik, selamat malam Bapak dan selamat malam rekan-rekan semua. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis yaitu Mona Beauty Nails, yaitu layanan nail art dan perawatan kuku dengan sistem home service. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Dari Purnami Dewi dengan NIM 230-262-201-0359 dengan absen 26. Latar belakang. Industri kecantikan di Indonesia tumbuh pesat, didorong oleh perubahan gaya hidup dan meningkatnya kesadaran akan penampilan. Nail art telah menjadi bagian dari ekspresi seni dan gaya hidup modern. Namun, kesibukan masyarakat modern menyebabkan banyak wanita tidak memiliki waktu luang untuk pergi ke salon. Mereka membutuhkan pelayanan yang cepat, profesional, dan fleksibel tanpa harus meninggalkan rumah. Kondisi ini membuka peluang besar di bidang jasa home service. Mona Beauty Nails hadir untuk mengisi celah ini, menawarkan layanan nail art dan perawatan kuku profesional langsung di tempat pelanggan. Mona Beauty Nails didirikan dengan modal sendiri dan berorientasi pada pelayanan berkualitas, kebersihan tinggi, serta kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada rumusan masalah, maksud, dan tujuan. Potensi bisnis. Menganalisis potensi dan prospek bisnis nail art sistem home service di wilayah dan pasar dan sekitarnya. Yang kedua adalah strategi bisnis. Menentukan strategi manajemen, pemasaran, dan keuangan yang tepat agar usaha berjalan efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, aspek kelayakan. Mengidentifikasi aspek pendukung yang menjadikan usaha ini layak dijalankan secara finansial dan operasional. Selanjutnya ada tujuan utama. Yang pertama yaitu menyediakan layanan kuku yang profesional, higienis, dan mengikuti tren terkini. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada pelanggan melalui sistem pemesanan fleksibel dan layanan home service. Dan yang terakhir ada menciptakan layanan kerja dan mengembangkan brand lokal yang berdaya saing. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Profil usaha yaitu nama, Mona Beauty Nails, bentuk usaha perseorangan, bidang jasa kecantikan dan perawatan kuku atau home service, area layanan yaitu Kerobokan, Canggu, Pasar, dan sekitarnya. Untuk legalitas usaha, untuk menjamin legalitas telah disiapkan yaitu surat keterangan usaha atau SKU, nomor induk berusaha atau NIB dari OSS, NPWP pribadi, dan hak merek dagang ini dalam proses pendaftaran. Pemilik atau nail artist sendiri yaitu saya, Nika Dari Purnami Dewi, melakukan pelayanan, mengatur jadwal, mengelola keuangan, dan promosi. Struktur organisasi akan berkembang dengan rencana merekrut 1-2 nail artist tambahan seiring peningkatan jumlah pelanggan. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Tren nail art di Bali meningkat dan terdapat permintaan tinggi terhadap layanan di rumah. Sehingga 70% wanita usia produktif tertarik pada layanan di rumah karena efisien waktu. Untuk produk layanan lengkap yaitu manicure, pedicure, gel polish, nail art custom, nail extension, dan perawatan kuku alami. Semua menggunakan alat steril dan bahan berkualitas tinggi. Untuk harga kompetitif, disesuaikan dengan jenis layanan, misalnya itu nail art sederhana di 100.000 sampai 150.000. Harga ini memberikan keuntungan yang sehat dan sesuai daya beli masyarakat. Yang ketiga ada tempat. Layanan bersifat mobile atau datang ke rumah pelanggan. Pemesanan dilakukan secara daring melalui Instagram atau WhatsApp dengan sistem janji temu. Untuk promosi, aktif di media sosial atau konten estetika, potongan harga untuk pelanggan baru, sistem referral, kolaborasi dengan influencer. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, yaitu layanan fleksibel dan praktis atau home service, harga terjangkau dan kualitas profesional, alat higienis dan bahan aman, dukungan media sosial yang luas. Untuk kelemahan, yang pertama jangkauan terbatas sesuai lokasi, bergantung pada jadwal pemilik, dan promosi masih terbatas secara lokal. Selanjutnya ada peluang. Tren nail art terus berkembang,
Yang kedua, ada belum banyak pesaing dengan konsep home service langsung ke rumah. Yang ketiga, potensi kolaborasi dengan industri pariwisata. Ancaman. Untuk ancaman yaitu persaingan dengan salon konvensional dan lainnya. Yang kedua, perubahan tren kecantikan yang cepat. Yang ketiga, ada kenaikan harga bahan baku impor. Aspek teknis dan modal awal. Usaha ini berbasis di rumah pribadi di Denpasar dengan seluruh peralatan bersifat portable dan disterilkan setelah setiap layanan. Yang pertama ada reservasi. Pelanggan melakukan reservasi janji temu secara daring. Selanjutnya ada persiapan. Pemilik menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya ada pelayanan. Pelayanan dilakukan langsung di rumah pelanggan, durasi kurang lebih 1-2 jam. Untuk pembersihan, alat dibersihkan dan disterilkan kembali untuk pelayanan berikutnya. Selanjutnya ada rincian modal awal. Yang pertama itu ada lampu UV atau LED portable dan mesin nail drill, itu di 600.000. Set alat manicure dan pedicure itu di 600.000. Gel polish dan alat seni kuku itu di 700.000. Kotak sterilisator, bahan kebersihan dan tas alat portable itu di 750.000. Dekorasi kecil dan alat pendukung itu di 150.000. Jadi untuk total modal awalnya itu di 2.800.000. Selanjutnya ada aspek keuangan. Analisis aliran kas bersih atau net cash flow. Ini ada asumsi dasar perhitungan. Modal awalnya itu di 2.800.000. Pendapatan rata-ratanya 4.400.000 per bulan. Berdasarkan 22 hari kerja dikali 200.000 rata-rata laba harian. Umur usaha 3 tahun. Nilai sisa peralatan setelah 3 tahun itu di 500.000. Tingkat diskontonya 100% per tahun. Tidak ada pajak karena ini usaha mikro pribadi. Soalnya ini ada tabel aliran kas bersih atau net cash flow-nya, bisa dilihat. Tahun pertama itu di 52.800.000. Net cash flow-nya di 52.800.000. Faktor diskontonya 0,909. Present value-nya 47.995.200. Untuk tahun kedua 52.800. Net cash flow-nya 52.800. Faktor diskontonya ada 0,826. Present value-nya 43.612.800. Tahun ketiga ada 52.800 ditambah 500.000. Net cash flow-nya 53.800. Faktor diskontonya 0,751. Present value-nya itu 40.020.300.000 rupiah. Jadi total PV-nya itu ada 131.828.300.000 rupiah. Soalnya ada analisis kelayakan investasi. Yang pertama ada payback period, di mana PP-nya itu 2.800.000 dibagi 52.800.000, hasilnya 0,053 tahun. 0,053 ini dikali 12 bulan, hasilnya di 0,64 bulan. Dan 0,64 ini dikali 30 hari, hasilnya ada 19,2 hari. Jadi di kesimpulannya PP-nya itu ada 19 hari kerja. Artinya waktu pengembalian modalnya itu adalah sekitar 19 hari, yang berarti usaha sangat cepat balik modal. Soalnya ada net present value atau NPV. Dengan cash flow tahunannya itu 52.800. Diskontonya 10%. Ada 3 tahun, modal awalnya 2.800.000. Nilai sisa pada tahun ketiganya itu 500.000. Jadi NPV-nya itu 52
juta 800 ditambah 500.000 dibagi 1 ditambah 0,10 kali 3 tahun dikurangi 2.800.000. Hasilnya 47.995.200.000 rupiah ditambah 43.612.800.000 ditambah 40.020.300.000 dikurangi 2.800.000. Jadi hasilnya 131.628.300.000 dikurangi 2.800.000. Hasilnya itu ada di 128.828.300.000 rupiah. Karena nilai NPV-nya lebih besar daripada 0, yaitu sebesar 128.828.300.000 rupiah, maka proyek atau usaha ini layak dijalankan. Nilai positif ini menunjukkan bahwa arus kas masa depan lebih besar dari investasi awal, sehingga memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Selanjutnya ada benefit cost ratio, yang dimana total PV of benefit dibagi total PV of cost, yaitu 131.828.300.000 dibagi 2.800.000, itu hasilnya 47,01, yang dimana 47,01 ini lebih besar dari 1. Karena nilainya lebih besar dari 1, berarti usaha ini sangat menguntungkan dan efisien secara ekonomi. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. Dengan NPV positif jauh di atas 0 pada R 10%, IRR diperkirakan lebih besar dari 100%, jauh melebihi tingkat suku bunga yang berlaku, menandakan investasi sangat menarik. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan kajian berbagai aspek, Mona Beauty Nurse adalah bisnis jasa kecantikan yang layak dan potensial untuk dijalankan. Konsep home service memberikan nilai tambah unik yang menjawab kebutuhan pasar modern. Potensi pasar sangat terbuka, didukung tren meningkat. Aspek manajemen efisien karena berbasis keterampilan pribadi. Aspek keuangan sangat menguntungkan dengan balik modal yang sangat cepat. Hasil analisis menunjukkan usaha Mona Beauty Nurse sangat layak dan menguntungkan. Dengan modal awal yaitu 2.800.000, diperoleh NPV sebesar 128.828.300.000 dan payback periodnya kurang lebih 19 hari. Menandakan modal sangat cepat kembali. Perbandingan antara manfaat dan biaya melalui benefit cost ratio sebesar 47,01 mengindikasikan usaha sangat efisien dan menguntungkan. Selain itu, internal rate of return atau IRR diperkirakan lebih dari 100%, menandakan tingkat pengembalian investasi yang sangat tinggi. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa Mona Beauty Nurse memiliki prospek finansial yang kuat, risiko rendah, serta potensi laba tinggi, sehingga layak untuk dikembangkan sebagai usaha jasa kecantikan berbasis home service. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Bye-bye.